Halo, semangat siang. Bertemu lagi dengan vlog Diary Fitur. Kali ini kita mau kemana lagi ya? Ya, kita mau jalan-jalan ke Taman Sari, Yogyakarta. Ikutin kita terus. Karena kita sudah beli tiket lewat aplikasi biru, jadi tinggal klaim tiket di tempat yang sudah disediakan. Berbeda dengan tempat untuk pembelian tiket on the spot. Ayo, kita masuk ke Taman Sari. Begitu masuk, langsung disambut taman yang ijo royo-royo. Tempat ini merupakan pasiraman Umbul Binangun yang memiliki 3 kolam. Yang pertama adalah Umbul Pamuncar, yang merupakan tempat pemandian untuk istri dan selir raja. Kolam kedua adalah Umbul Kawitan, yang merupakan tempat pemandian untuk putri-putri raja. Dan kolam ketiga adalah Umbul Panguras, yang merupakan tempat pemandian khusus sang raja. Taman Sari Yogyakarta dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atau yang pertama pada tahun 1758 sampai dengan tahun 1765. Dengan gaya arsitektur campuran Jawa dan Portugis serta pengaruh Eropa yang dibawa melalui Tumenggung Mangunipuro. Taman Sari Yogyakarta dulunya merupakan tempat peristirahatan, rekreasi, meditasi, dan juga sebagai tempat pertahanan. Memiliki luas sekitar 10 hektar dengan sekitar 57 bangunan. Di antaranya merupakan bangunan utama, baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Namun, kini luas komplek Taman Sari sudah banyak berkurang. Sebagian besar dijadikan hunian oleh warga setelah terjadi gempa besar meruntuhkan bangunan-bangunannya. Dan sebagian lagi dilestarikan sebagai objek wisata. Pada tahun 1990, kampung di sekitar Taman Sari diresmikan sebagai Kampung Wisata Taman. Dan pada tahun 1998, Taman Sari secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Penetapan ini dilakukan setahun setelah pemugaran besar pada tahun 1997. Dalam kompleks pemandian ini terdapat pula bilik-bilik tempat bagi putri dan istri raja berganti pakaian dan beristirahat. Bangunan ini merupakan menara bertingkat yang terletak di tengah antara Umbul Pamuncar dan Umbul Panguras. Yang dahulu hanya boleh dinaiki oleh sultan, dan dari menara ini sultan dapat melihat pemandian Umbul Pamuncar maupun Umbul Panguras. Di lokasi ini terdapat gedung Gapura Hageng atau Gapura Agung, dahulu merupakan pintu gerbang utama Taman Sari. Dan di balik gapura terdapat tangga yang menuju ke pelataran di atas gedung. Dari pelataran ini bisa terlihat kawasan kampung wisata taman yang mengelilingi Taman Sari. Gedung Garjitawati awalnya didirikan untuk tempat istirahat kereta kuda saat perjalanan ke Imogiri. Dan bangunan ini merupakan gapura atau gerbang Umbul Sari yang terdapat di sebelah selatan Pasarean Ledok Sari. Merupakan pintu masuk ke arah Pasiraman Umbul Sari. Ornamen yang terdapat di sini banyak yang bergaya Eropa. Dan saat ini Gapura Umbul Sari menjadi bagian dari pemukiman warga. Di lokasi ini terdapat gedung atau Pasarean Ledok Sari, yang merupakan tempat istirahat Sultan saat berada di Taman Sari. Karena area Taman Sari ini tuh sangat luas guys, takut kalau kebelasok alias kesasar, akhirnya kita putuskan memakai jasa tour guide untuk menunjukkan lokasi selanjutnya.
yaitu Pulau Panembung yang berada di dalam terowongan utara selatan dan juga Masjid Sumur Gumuling. Kita rekomen ya guys, kalau pengen explore Taman Sari, memang lebih baik pakai jasa tour guide. Karena Taman Sari emang segede itu guys. Dan tentunya bisa diarahkan juga serta dijelaskan terkait sejarah di tiap lokasinya. Sampai juga di pintu masuk terowongan utara selatan, yang merupakan jalan menuju Pulau Panembung. Terowongan ini selain menghubungkan berbagai fasilitas di dalam kawasan Taman Sari, juga merupakan jalur evakuasi rahasia dan jalur perlindungan saat terjadi serangan musuh. Di sisi kanan ini adalah pintu masuk ke Pulau Panembung. Pulau Panembung merupakan pulau buatan yang terdapat bangunan berlantai 2 yang disebut Gedong Panembung. Tempat ini digunakan Sultan untuk berkontemplasi, meditasi, dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Salah satu ikon di kawasan Taman Sari adalah Sumur Gumuling, yang merupakan masjid bawah tanah yang digunakan sebagai tempat ibadah dan meditasi di masa lalu. Sumur Gumuling juga memiliki kepercayaan lain yang dibangun atas permintaan Nyi Roro Kidul atau sebagai pusar Laut Selatan. Namun, dari saat terjadinya pandemi COVID tahun 2020, sampai sekarang Sumur Gumuling masih ditutup untuk umum, demi keamanan dan adanya rencana renovasi. Dan sampai juga kita di lokasi terakhir yang akan kita explore ya guys ya. Karena sudah tidak mampu jalan lagi nih kita. Kalau mau jalan-jalan ke Taman Sari memang harus siapkan mental, jiwa, dan raga guys. Dan lokasi ini bernama Pulau Kenanga atau dikenal juga sebagai Pulau Cemeti. Adalah sebuah pulau buatan yang berada di tengah-tengah Segaran. Segaran berasal dari kata dasar segara yang berarti laut. Kata Segaran sendiri bermakna laut buatan. Di Segaran ini selain ditebar berbagai jenis ikan, juga dimanfaatkan untuk kerabat kerajaan bermain sampan. Kini lokasi Segaran telah menjadi pasar ngasem dan pemukiman penduduk. Di Pulau Kenanga ini pula didirikan sebuah gedung berlantai 2 yang dikelilingi tanaman kenanga. Dinamakan dengan Gedong Kenanga. Posisinya yang cukup tinggi membuat orang dapat mengamati kawasan Keraton Yogyakarta dari atasnya. Gedung inilah yang dari kejauhan tampak mengambang di atas air, sehingga memunculkan istilah istana air atau water castle. Jalan aja langsung ngadep gitu. Nanti ngadep sini gimana? Oke. Udah dibilang dulu. Selesai sudah kita eksplor Taman Sari Yogyakarta. Sampai bertemu di vlog kita berikutnya. Tetap
tetap sehat, selalu bahagia, dan dukung terus vlog kita. Matur nuwun.